Shalom, apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa ya pastinya. Puji nama Bapak Yahweh. Hari ini bertemu kembali dengan Tante Yolan di sini. Kita mau sama-sama beribadah ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita, biarkan Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua siap? Oke. Mari sama-sama kita berdoa mengucap syukur. Haleluya, diberkatilah Engkau ya Bapak Yahweh. Hari ini kami mengucap syukur ya Bapak. Engkau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan yang baru yang Tuhan beri atas hidup kami. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami undang Roh Kudus, Engkau hadir memenuhi hati kami, pikiran kami, kehidupan kami Bapa. Sehingga ibadah kami hari ini boleh kami mendapat berkat, merasakan hadirat Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan dari awal hingga pada akhirnya di dalam tangan kuasa Bapak Yahweh. Kami percaya bahwa Bapak Yahweh ada di tempat ini bersama-sama dengan kami menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji mempermuliakan nama-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua Masiah. Haleluya, amin. Yuk sama-sama kita angkat satu pujian. Bapa Engkau baik. Siapa yang percaya bahwa Bapak Yahweh baik? Angkat jempolnya. Yes. Semua percaya ya bahwa Bapak Yahweh itu baik. Yuk kita mau sama-sama angkat pujian ini. Kita mau bersyukur kepada Bapak Yahweh. Sebab Bapak Yahweh baik atas hidup kita. Amin. Haleluya. Tuhan lebih lagi mengasihi Engkau di dalam hidup kami. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau kuasai kehidupan kami. Berbicaralah Bapa Yahweh. Kami siap. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Adonai Yeshua Masiah. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Oke, kita sudah memuji Bapa Yahweh. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, kalau siap semua duduk yang baik ya. Siapkan hati, kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca kitab suci kita di dalam Matius pasal yang ke-8. Ayat yang pertama sampai yang keempat. Sekali lagi kita ambil ayat firman Tuhan pada hari ini di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat pertama sampai yang keempat. Sama-sama ya kita baca. Ya, sudah dapat ya?
Oke, 1, 2, 3. Dan setelah dia turun dari bukit, kerumunan orang banyak mengikuti dia. Dan tampaklah seorang kusta yang datang menyembah kepadanya sambil berkata, "Tuan, jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Dan dengan mengulurkan tangan, Yesua menjamah dia seraya berkata, "Aku mau, biarlah engkau ditahirkan." Dan seketika itu juga ditahirkanlah kustanya. Dan Yesua berkata kepadanya, "Camkanlah. Janganlah mengatakan kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang telah Musa perintahkan sebagai kesaksian bagi mereka." Ya, amin buat firman Tuhan. Nah, adik-adik, di sini kita telah membaca satu kisah yang luar biasa, di mana Yesua menyembuhkan orang yang sedang mengalami sakit kusta. Tahu nggak sakit kusta itu sakit apa? Sakit kusta itu adalah satu penyakit yang ditakuti sekali oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Kenapa? Karena penyakit ini sangat berbahaya, menular ya. Nah, waktu itu, waktu Yesua sedang berada dari satu bukit, dia turun, dan bersama dengan Yesua ada banyak orang yang mengerumuni dia. Tiba-tiba ada satu orang yang dia mengalami sakit kusta. Nah, kalau zaman dulu nih, waktu itu orang yang sakit kusta itu adalah orang yang paling dijauhi. Ya, orang mengatakan itu adalah orang yang najis. Artinya apa? Orang yang kotor. Nah, jadi orang yang sakit kusta itu adalah orang yang gak punya teman. Nah, pada waktu itu dia melihat bahwa ada kerumunan orang banyak di sana, dan di sana ada Yesua juga. Maka orang kusta ini pergi, datang menyembah kepada Yesua sambil berkata apa tadi? "Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Mentahirkan itu apa? Menyembuhkan aku. Ya, jadi orang kusta ini berlari kepada Yesua. Dia datang menyembah kepada Yesua. "Tuhan, jikalau engkau mau, engkau sanggup menyembuhkan aku." Gitu ya. Dan pada saat itu apa yang Yesua lakukan? Nah, di ayat 3 dikatakan, dan dengan mengulurkan tangan. Jadi Yesua mengulurkan tangannya kepada orang yang sakit kusta itu. Lalu Yesua menjamah dia serta berkata, "Aku mau, biarlah engkau ditahirkan." Yesua ngomong, "Aku mau menyembuhkan engkau, dan biarlah engkau menjadi sembuh." Dan apa yang terjadi anak-anak, adik-adik semua? Ketika Yesua berkata bahwa "Aku mau, dan biarlah engkau menjadi tahir, menjadi sembuh," maka seketika itu juga apa? Kustanya menjadi sembuh. Kustanya hilang. Wow, luar biasa ya. Nah, ketika orang kusta ini disembuhkan oleh Yesua, dia pasti bersuka cita. "Terima kasih Yesua. Terima kasih Tuhan Yesua, kau sudah menyembuhkan aku." Lalu Yesua berkata apa ini? Yesua berkata, camkanlah, perhatikanlah. Janganlah mengatakan kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang telah Musa perintahkan sebagai kesaksian bagi mereka. Nah,
Waktu orang kusta ini disembuhkan, badannya udah nggak ada penyakitnya. Penyakit kusta itu kan di kulit ya. Nah, ada putih-putih di kulit sini. Orang kusta ini yang tadinya di tubuhnya banyak sekali putih-putihnya, banyak sekali bercak-bercak di kulitnya. Dan ketika Yesus menyembuhkan, tubuhnya menjadi bersih kembali. Yesus ngomong, kamu tidak boleh ngomong siapa-siapa ya. Jangan mengatakan kepada siapapun, tapi kamu langsung pergi kepada imam. Nah, kenapa kau harus pergi kepada imam? Jadi pada waktu itu kalau ada orang yang terkena penyakit kusta, dia itu kalau sembuh itu harus pergi menghadap imam, bilang, imam, aku ini sudah sembuh loh. Harus ditunjukin sama imamnya. Nah, nanti imamnya bilang, oke, kamu sudah sembuh. Kalau sudah imamnya mengatakan demikian, maka orang itu boleh kembali berbaur dengan teman-temannya, ya. Nah, waktu itu Yesus ngomong, kamu harus tunjukkan kepada imam. Nah, setelah ditunjukkan kepada imam, kemudian kamu harus mempersembahkan persembahan. Persembahan itu sebagai apa? Sebagai ucapan syukur, ya. Nah, selain sebagai ucapan syukur, persembahan itu dikatakan sebagai kesaksian bagi mereka. Jadi gak usah banyak ngomong. Wah, orang-orang bisa melihat bahwa dia sudah sembuh lewat apa yang dia persembahkan. Nah, dari cerita ini adik-adik, ada beberapa hal yang dapat kita pelajari. Satu, yang pasti, bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa. Ya. Yang pertama kita pelajari bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Karena dia dikatakan adalah dokter di atas segala dokter. Itulah Yesus. Tabib di atas segala tabib. Itulah Yesus. Jadi bisa enggak Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit? Bisa. Kalau dokter di rumah sakit aja bisa menyembuhkan orang sakit kan? Ini lebih daripada dokter yang ada di rumah sakit. Yesus lebih berkuasa daripada dokter-dokter yang kita tahu. Nah, oleh sebab itu pelajaran yang pertama, kita percayai seperti orang kusta tadi percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dia, sanggup mentahirkan dia. Nah, kita juga harus percaya bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita sekarang. Tante tanya nih, siapa yang saat ini sedang mengalami sakit? Entah itu batuk pilek kah, panas kah, sakit perut kah? Apa yang kita lakukan ketika kita mengalami sakit? Teriak-teriak, waduh sakit gitu? Atau kita berdoa, Bapak, ini loh aku badannya panas, sembuhkan saya. Coba, ayo yang mana yang kalian lakukan? Nah, hari ini Tante ajarkan satu hal. Kalau kalian menghadapi satu kesulitan, terutama ketika kita menghadapi sakit penyakit, ya, atau kalau enggak kita lihat teman kita lagi sakit, ya, atau kita melihat saudara kita lagi sakit, ya, yuk didatengin, kita berdoa, minta sama Yeshua, minta sama Bapa Yahweh yang adalah sumber kesembuhan. Kita berdoa. Kalau kalau kita yang sakit, misalkan sakit perut atau sakit panas, badannya gak enak, meriang, demam, kita berdoa. Mungkin sambil tiduran, kalau bisa duduk, kalau gak bisa sambil tiduran pun gak masalah. Yang penting kita fokuskan hati kita sama Bapak Yahweh, kita berdoa. Bapak, saya berdoa hari ini
Tuhan sembuhkan saya. Tuhan, saya minta kesembuhan yang daripada Tuhan. Sebab Engkau adalah dokter di atas segala dokter, yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Ya, kita berdoa seperti itu. Kalau ada teman kita yang sakit, kita tumpangin tangan kita. Mana nih yang sakit? Misalkan kakinya nih sakit nih, baru kesleo misal. Apa yang bisa kita lakukan? Kita doakan, tidak usah malu. Kita berdoa untuk teman kita ya. Pegang tangannya, pegang yang sakit yang mana. Kemudian kita berdoa minta sama Tuhan Yesus untuk menyembuhkan sakitnya ya. Nah, seperti orang kusta tadi juga minta kan kepada Tuhan. Sekiranya Engkau mau, Engkau bisa menyembuhkan aku. Nah, ketika kita minta, maka Tuhan akan memberi ya. Jadi yang pertama tadi kita belajar dari kisah ini bahwa kita percaya bahwa Yesus itu adalah tabib dokter yang luar biasa, yang sanggup menyembuhkan kita. Nah, yang kedua, kita belajar apa lagi nih? Kita belajar untuk berseru kepada Tuhan. Di dalam segala keadaan, yang pertama kita cari, alangkah baiknya adalah Tuhan ya. Kita ingat sama Tuhan. Nah, coba Tante juga akan bacakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Tante baca ya. Matius 7 ayat yang ke-7 dan yang ke-8 dikatakan, mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah dan kamu akan mendapatkan. Ketuklah dan Dia akan membukakan pintu bagimu. Sebab setiap yang meminta Dia menerima, dan yang mencari Dia mendapatkan, dan bagi yang mengetuk Ia akan dibukakan. Amin buat firman Tuhan. Jadi yang kedua kita belajar seperti orang kusta ini. Ketika dia tahu bahwa dia tidak punya teman lagi. Ya, tadi kan Tante bilang nih, orang kusta itu dijauhin pada waktu itu. Kenapa? Karena penyakitnya menular. Nah, kalau dijauhin kan tidak punya teman ya. Nah, apa yang dia lakukan? Orang kusta ini melakukan hal yang benar. Dia datang kepada Yeshua, dia minta kepada Yeshua supaya hidupnya disembuhkan. Nah, ketika kita minta ya dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa setiap yang meminta dia akan menerima ya. Coba lihat, orang kusta tadi meminta kesembuhan dan dia menerima kesembuhan ya. Jadi kita belajar hal yang kedua dari kisah ini, bahwa di dalam segala hal ya, apapun yang menjadi kerinduan kita, kita minta kepada Yeshua ya. Apapun yang menjadi kerinduan kita, mintanya yang pertama kepada Yeshua. Misal di dalam segala hal, tidak hanya tentang kesembuhan ya, tetapi dalam segala hal. Misal kita punya cita-cita apa nih? Pengen punya cita-cita besok menjadi orang yang sukses di sekolah, menjadi orang yang berhasil, menjadi anak yang pandai di sekolah. Ya, kita berdoa, minta sama Tuhan Yesus. Bisa nggak? Bisa ya. Kita minta, Tuhan berikan saya hikmat akal budi sehingga saya menjadi anak yang pandai. Nah, Tuhan bisa memberikan hikmat itu ya. Jadi seperti firman Tuhan tadi katakan bahwa mintalah kepada siapa? Kepada Bapa Yahweh, kepada Yeshua. Maka apa yang kamu minta itu akan diberikan kepadamu ya. Oke. Nah, itu hal yang kedua yang bisa kita ambil. Yang ketiga, yang terakhir, kita akan belajar bahwa
ketika kita menerima mujizat, ketika kita menerima berkat daripada Bapa Yahweh, apa yang kita harus lakukan? Mengucap syukur, bersaksi. Oke? Seperti orang kusta tadi ya, disuruh oleh Tuhan Yesus apa? Untuk memberikan persembahan. Artinya apa sih? Ini loh, mengucap syukurlah ya, karena kamu sudah mendapatkan kesembuhan. Nah, sama di dalam kehidupan kita, apapun yang kita dapatkan, kalau Tuhan sudah memberikan sesuatu buat kita, kita harus mengucap syukur dengan cara bisa kita dengan bersaksi ya kepada teman kita, mama papa kita, saudara kita bersaksi, menyaksikan apa? Ini loh Bapak Yahweh luar biasa, dia menolong saya, dia memberkati saya, dia menyediakan apa yang saya perlukan, dia memberi apa yang saya rindukan, apa yang saya doakan itu Tuhan jawab. Nah, itu merupakan kesaksian yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Ya, Tuhan itu suka kalau kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Bapak Yahweh. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita belajar ya, bahwa di dalam kehidupan ini Tuhan itu senantiasa beserta dengan hidup kita. Ya, apapun yang menjadi keadaan kita, Tuhan itu melihat, Tuhan itu mendengar, bahkan Tuhan menjawab setiap seruan kita. Nah, oleh sebab itu, yuk mulai hari ini kita mau berseru hanya kepada Bapa Yahweh. Ya, dalam segala keadaan kita mau berseru kepada Bapa Yahweh meminta pertolongannya. Kalau sudah ditolong, jangan lupa apa tadi? Mengucap syukur. Ya. Baik, terima kasih untuk hari ini adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama berdoa yuk. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan melalui kebenarannya. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh, pada saat ini kami mengucap syukur. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang sanggup memberkati hidup kami. Engkau Tuhan yang sanggup mendengar seruan kami. Engkau Tuhan yang layak terima puji-pujian kami Bapa. Dan siang ini Tuhan, hari ini Bapa, saya mau berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang mengikuti ibadah live streaming ini Bapa. Bapak Yahweh, Engkau memberkati mereka. Saat ini yang sakit, mereka yang sakit, Bapak Yahweh menjamah di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Segala sakit penyakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Bapak Yahweh yang saat ini mengalami kelemahan Tuhan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kekuatan yang baru dicurahkan atas hidup mereka ya Bapak. Dan kami percaya Bapak Yahweh menyertai, melindungi anak-anak-Mu sampai Tuhan Engkau kembali menjemput kami. Kami ada di dalam perlindungan Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan untuk berkat kebenaran firman-Mu hari ini. Dan kami mau belajar untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, kami naikkan segala ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini cukup sekian ya adik-adik. Kita akan ketemu kembali di minggu yang akan datang. Tetap semangat, tetap terus percaya kepada Bapak Yahweh, tetap bersuka cita. Bapak Yahweh memberkati. Sampai jumpa.